pinggir gitu. Klaim bahwa saya sebagai seniman, berat dehnya. Ini kutukan berarti ya. Besok saya panjang berapa senti ya? Musik adalah miniatur keseluruhan alam semesta ya. Jadi atlet senam lantai kan tuh nyambungnya. Kalau keluarga saya juga sebenarnya suka musik, cuman atasnya saya kurang bisa gitu. Kalau kakak saya pada bisa main gitar, main piano, main drum, nah apasnya saya nggak bisa gitu, makanya kurang peka. Saya cuma dengerin lagu aja sama nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu. Ya, tapi suka gitu. Suka. Ya, suka. Terus prospek jadi musisi agar jadi motivasi buat lulusan sekolah kita yang kebetulan dari jurusan karawitan ada nggak prospeknya? Prospek apa? Motivasinya. Buat jurusan karawitan. Kebetulan di sini ada karawitan kan? Ya. Apa ya? Jangan takut apa ya? Mencari masalah baru gitu. Jadi carilah masalah baru gitu. Untuk apa? Untuk sebuah pembelajaran, menjadi hal-hal yang kreatif gitu. Kan orang kadang masalah baru kayak gimana, berarti harus dicari masalahnya kayak gimana gitu. Ya berarti masalah baru menghasilkan karya yang baru juga, berarti kayak gitu. Apapun itu tindakannya semoga panjang dan tahan lama. Panjang karirnya ya, tahan lama juga ya ininya non kayak persaudaraannya atau tahan lama karirnya juga gitu. Ini kan untuk ke masa depannya kan kadang suka bingung nih, untuk kenapa milih jurusan karawitan tapi bingung nanti masa depannya saya mau jadi apa ya gitu. Oke, masalah masa depan kita bukan urusan kita ya sebenarnya. Bukan urusan kita mau menjadi apa gitu. Tiba-tiba kamu menjadi pramugari nggak masalah gitu. Tiba-tiba menjadi apa gitu. Itu bukan masalah, tergantung kamu ikhtiarnya di mana gitu. Yang penting kan semua tindakan proses pasti ada hasilnya seperti apa gitu. Dan ketika prospek kamu mau menjadi apa itu tergantung personalnya masing-masing. Nah di sini mungkin ada jurusan karawitan ini akan membekali kita terhadap apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya, mungkin kalau membicarakan masa depan gitu. Kan masa depan ini adalah hal yang belum kita gapai gitu. Karena belum kita tahu kita mau jadi apa nantinya gitu. Tiba-tiba kamu mau jadi astronot gitu atau jurusan karawitan bisa aja gitu, nggak memutus kemungkinan mau seperti apapun. Nah tapi di bidang musik gitu, kalau menjaminnya seperti apa, banyak orang yang menganggap apa jurusan musik kayak gitu kan? Jadi kayak menyampingkan. Kenapa sih memilih di hobi gitu? Saya sempat berpikir juga waktu saya nge-privat, semua bidang pelajaran itu ya taruhlah pelajaran-pelajaran yang umum, ada yang disebut IPA atau matematika yang memang sudah umum, itu termasuknya akademik gitu, pelajaran akademik. Tapi pelajaran kayak musik, seni kayak gitu, itu masuknya non akademik. Saya masuknya ke non akademik gitu. Yang itunya lebih banyak. Iya, makanya gitu. Saya juga pengen menanamkan ke setiap generasi ke generasi gitu. Pengennya malahan di luar itu menanamkan pelajaran musik dan seni juga itu ditanamkan waktu kecil, itu udah ada materinya, kayak materinya seperti apa gitu. Malah di kita mah suka disampingkan, kayak non akademik. Kalau kayak kita anak kecil atau kita SMP SMA belajar main gitar, tong main gitar wae atuh diajar ngapalkeun ya gitu. Kayak gitu kan, biasa kayak gitu. Itu diajar main gitar gitu. Tapi bukan di akademik, tapi gitu. Di non-akademik. Rata-rata setiap orang tua tindakan dan intinya berpikirnya pasti mindsetnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi dibandingkan hal-hal adalah mungkin kayak ilmu-ilmu yang dikategorikan bahwa ini adalah ilmu yang tinggi gitu. Tapi kan tidak tahu nih orang-orang yang sekelas Beethoven atau siapa gitu, Mozart,
dia mendalami apa seni apapun gitu, seni musik di dalamnya juga gitu. Kan biasanya orang main drum atau main gitaran 4 jam, tonggi gitaran wae atuh diajar atuh cok mana teh. Karena tidak setiap orang bagus di akademik juga ya. Iya, maksudnya setiap orang juga pasti mempunyai potensinya masing-masing. Bagi saya setiap orang itu adalah manusia yang jenius gitu. Tidak ada yang bodoh gitu atau gimana, tapi tergantung dia mau kemana arahnya gitu, mau kemana sih prospek kedepannya juga gitu. Itu aja sih. Nah, agak ini juga ya kalau disuruh milih hobi sama saya juga pengennya punya hobi tapi bingung hobinya apa gitu masih gitu. Kak, pengen tahu nih suka dukanya waktu zamannya mengajar apa sih? Wah, banyak sih karena saya juga banyak masalah ya maksudnya. Saya guru bermasalah maksudnya. Maksudnya tidak Kan buat pembelajaran ya. Makanya saya tahu juga dari proses pembelajaran gitu. Jadi banyak masalah-masalah baru yang sebelumnya saya belum pernah mengalami masalah tersebut gitu. Saya mengajar di beberapa sekolah, lembaga sekolah gitu. 4 sekolah lah ada. Jadi sehari saya ngajar bisa 3 sekolah gitu, bisa 2 atau 3 atau 4 sekolah gitu. Di sekolah yang formal lembaganya saya dua sekolah di negeri dan juga swasta. Yang sekolah lainnya saya sebagai guru ekstrakurikuler gitu. Ada juga yang ekstrakurikuler di beberapa sekolah juga. Suka dukanya saya senang ketemu murid-murid yang bandel, yang baik gitu, semuanya beraneka ragam gitu dengan masalah-masalah ketika waktu saya sekolah kayak sama aja gitu mungkin tapi ada juga ada yang lebih atau seperti apa, jadi pembelajaran juga, jadi tahu tentang anak-anak sekarang kayak gimana mainnya kayak gitu, dan setiap beda tempat zaman pasti beda gitu. Zaman. Terus terus dukanya apa ya? Karena banyak yang mengkategorikan saya sebagai guru gitu kan. Derajatnya tinggi lah namun di masyarakat ini guru atau kumaha gitu. Tapi waktu itu masalahnya terhadap waktu dan juga bayaran. Sebutkan punya bayaran juga kan karena suka macet kan waktu itu. Benar. Karena saya sebagai honor juga kan honor di sana selama 6 tahun. Dan nyerah aja banyak gitu. Nggak nyerah. Saya nggak nyerah, tapi banyak problem yang mungkin kalau boleh di sini diubarkan semuanya nggak usah lah. Nggak usah. Maksudnya ada beberapa masalah di sini saya bilangnya adalah suatu pembelajaran buat saya ke depannya gitu. Jadi tahu ini seperti apanya gitu. Terus ketemu guru-guru baru, pembelajaran baru lagi gitu. Ya gitu sih, kadang malahan jadi anak saya kebilang muda gitu ya, ngajarin guru-guru yang udah tua gitu ya, ngajarnya ini banget kayak gitu. Guru yang udah tuanya ngajarinnya gitu-gitu aja gitu ya. Gitu-gitu, Bu, kreatif gitu. Ngajarnya gitu-gitu ngarangkum deh, gawe gitu. Nyatet lagi. Nyatet deh gitu. Siapa tuh? Seperti teman saya. Tapi saya juga pernah gitu, kita pun malas banyak. Oleh aman, tangan dikit lah, atau seperti itu ya. Banyak lah ketemu guru, murid-murid bandel gitu, yang harus berurusan dengan saya juga. Ya itu suka dukanya, dan dukanya nanti jadi suka kalau misalkan diceritainnya. Benar. Jadi pengalaman jadi bodor. Jadi bodor. Ingat nih pas ngajar Harita apa gitu ya? Iya. Gitu. Kalau Pariki nih, ini Pak Pariki mah lagi ngajar nih. So, Cik Pariki gimana sih suka dukanya mengajar? Ya banyak sih suka dukanya mengajar. Banyak sukanya, banyak dukanya juga. Banyak sekali lah sukanya ya. Karena mengajar seni gitu ya, karena sesuai dengan juga. apa yang saya sukai gitu, jadi ya enjoy aja sih mengajarnya gitu. Dukanya ya banyak sekali lah, banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau dulu pas ngajar dipotong rambutnya? Oh iya, menarik. Saya sebenarnya nggak pernah dipotong saya buat ngajar, nggak pernah.
Jadi kumaha tuh? Saya 10 tahun ini gondrong, ini panjang. Saya udah nggak gondrong, saya panjang ya. Beda gondrong segini kan anak sekolah gondrong Gondrong, segini. ini mah panjang. Kalau saya panjang gitu. Saya pertama ditawarin ngajar itu nggak pengen saya jadi guru. Saya nggak pengen jadi guru, tapi tiba-tiba ya udah ngajar eskul aja di sekolah katanya. Nah, ya udah saya mulai beberapa bulan ngajar eskul. Di situ saya ngajar padus, ngajar angklung, sama ngajar apalah gitu yang ada aja gitu. Tapi cuek aja rambutnya panjang. Ya pertamanya Nggak digaji ya, gitu. nggak apa-apa karena saya guru eskul. Guru eskul jadi guru dari luar, jadi udah jam sekolah beres, udah beres ya udah Jadi ngajar. ada. Ngajar. Nah pas ditawarin sama kepala sekolah, saya ingat ya udah Mawang, kamu ngajar aja, saya lihat kamu potensi saya mungkin menurut dia bagus, padahal biasa aja ya, padahal saya ngajar biasa-biasa aja gitu. Beneran Ya beneran gitu. Ya udah ngajar karena bukan berarti saya kepedean, bukan karena bagus-bagus teh ngajar karena guru seni lain gitu, jadi nggak usah diajar. teh bagus. Nggak usah si Mawang, yang nggak daripada cicing sok nganggur gitu. Udah we ngajar. Jadi we ngajar saya teh. Gimana mau nggak ngajar di sini? Saya pertamanya nggak pengen ngajar gitu. Kenapa lah ribet kata saya gitu, dan bilang ya udah nggak apa-apa. Dia tahu mungkin buk mah tenan naon panjang oke cenah sok cenah di dieu mah teu masalah cenah di dieu jadi rasa brotherhood keren masakan. Oke terus saya coba gitu ya sambil belajar gitu. Nah sambil saya belajar gini aja digerai gitu rambutnya gitu, pas datang sekolah angin teh kan gila. Sampai di slow motion ya lu kibas-kibas. Dan tiba-tiba sudah beberapa tahun sih. Dan itu tidak jadi masalah terhadap siswa. Mesti siswanya kadang nanya nah gondrong urang teu atau kieu temenan gitu. Jarang juga gitu yang nanya, tidak mempermasalahkan masalah rambut. Nah, di situ saya dia belajar juga. Ada yang sekolah negeri nih yang nawarin juga. Yang itu kan swasta pertama. Di negeri nawarin ke saya buat ngajar di situ, nyari nggak tahu pokoknya pengen sama Mawang katanya. Itunya. Waktu tahun 2016-17an lah. Pengen sama Mawang, tahu dari siapa? Karena waktu itu kan ada yang namanya gugus satu. Apa sih disebutnya teh? MGMP. Jadi kumpulan guru-guru kan suka ada. Jadi udah famous. Beda ini guru, iya karena kan kalau guru seni mah biasanya dari lomba-lomba tahu kelihatan dia salah ngajarna, ditanyain pengajarnya atau enggak pelatihnya siapa gitu. Di situ mungkin ada yang tertarik terhadap saya gitu, dan pertama saya bilang saya nggak mau gitu aja, saya nggak mau ngajar gitu di sini. Udah hitung-hitungan lah Kayak bukan pasiennya gitu ya. Malahan saya belum pernah ngelamar jadi guru gitu. Jadi dilamar jadi guru. Jadi guru anu datang buat pengen tuh jadi guru, karena saya juga mengerti lah di bidang seni jarang ada gurunya gitu, yang banyak yang nyari lah kalau misalkan ini. Dan di situ saya minta ya udah, kalau saya bilangnya tadi nggak mau, kalau saya ngelamar pasti otomatis saya potong rambut ya. Kalau potong rambut berarti nggak akan panjang. Dan di situ saya apa ya namanya, kayak kong kali kong dulu lah. Ada perjanjian dulu, kayak kontrak kerja gitu. Bukan, kayak persyaratannya apa aja gitu. Kalau misalkan ngajar di sini, dan masalah honornya seperti apa, ngajarnya jamnya berapa. Tapi saya cuma minta, saya nggak pengen rambut saya dipotong. Oh iya, nanti ketemu saja kayak kepala sekolah gitu. Saya datang, disuruh datang hari apa, saya nggak datang. Pernah saya nggak datang karena saya nggak mau. Saya benar-benar nggak mau sebenarnya. Dan hari kedua dia masih nyuruh, cenah. Gimana mau nggak, cenah? Dan karena emang ada teman bapak ayah saya, ngajar tuh di sana bantuin. Tapi saya udah ngajar di beberapa sekolah aja di situ, dibantuin, cenah. Ya udah,
saya datang ke sana setelannya ya gini aja gitu maksudnya gondrong gitu nyase gitu, tapi pakai kemeja. Pas datang ke ruang guru gitu rapat ruang guru, ada kesiswaan, ada siapa masuk. Oh ini cenah ngomong tehnya cali keula cenah yi cenahnya ada yi cenah yi cenah mau sekolah mah ada yi cenah oh iya cenah yi oh iya mun bade ngaulang cenah tapi tiasa teh cenah iya rambutnya diikat cenah digelung cenah kayak gitu. Oh tiasa cenah, dan saya udah melakukan itu, jadi saya diikat rambutnya digelung dan pakai ikat Sunda. Iya. Ngajarnya gitu. Terus katanya pernah bikin program Moyan Day sama Nyeker Day di sekolah. Oh iya, itu di swasta saya juga. Itu kumaha? Kok bisa Pokoknya bikin program itu? ini jadi kayak saya di pihak sekolah gitu, dia membebaskan terhadap saya ada inovasi apa gitu ya di sekolah yang enggak pengennya apa gitu ya. Kalau misalkan inovasi berarti jangan memikirkan yang udah ada gitu. Jadi harus berpikir dari hal-hal yang rutin gitu. Hal biasa sekolah rutinitasnya ya paling cuci tangan atau apa waktu dulu ya biasa senam gitu kan, atau enggak pas masuk kelas baca Al-Quran dulu, itu kan udah jadi hal yang rutin, udah emang setiap sekolah kayak gitu. Dan ada juga yang enggak juga, tapi yang kayak bikin ini aja kata bikin moyan gitu moyan day gitu moyan itu. Jadi saya bikin itu di ACC gitu ngerti. Oh di ACC. Ya karena itu kepala sekolah saya menjunjung tinggi rasa brotherhood, karena dia suka hal-hal yang unik gitu. Bang kalau ini mau bikin apa lagi gitu, langsung bikin nyeker day gitu ya. Saya ke sekolah nyeker gitu, ingat apa pokoknya mah nyeker ya gitu. Enggak pengen aja nyeker gitu. Dan kalau mau ya day di situ tiap hari apa hari apa? Enggak, maksudnya tiap minggu satu kali atau tiap siswa dikumpulin. Jadi pagi-pagi sebelum masuk moyan, udah moyan kalian per orang bercerita gitu. Tapi ada feedbacknya juga kan? Ada, jadi maksudnya siswa-siswa buat berani ngobrol di teman-temannya kayak gimana dia cerita atau berimajinasi secara bebas, atau nyeritain tentang pengalaman kemarin 2 minggu kemarin, atau pengalaman lucu kayak dianya seperti apa, yang nontonnya teman-temannya dia aja gitu kayak gitu. Menarik juga tuh gitu ya. Saya bikinnya kayak gitu. Sebenarnya itu kayak ngobrolan udah beres, bikin kayak gini ngobrol ngerokok gitu sambil ngopi gitu. Ih bikin naonnya ngaji naonnya cina dia ya udah gitu. Kadang-kadang tong diajar wae naon gitu, orang naon diajar ngaduk gitu. Diajar ngaduk gitu saya teh. Ngajak guru-guru ngajak murid-murid ngaduk apaan? Ngaduk semen. Ngaduk semen, orang naplok tembok ya gitu. Jadi kudu diajar gitu. Tembok gitu. Tadi macam-macam diusahain buat bikin kreativitasnya di mana nih di sini gitu. Kalau misalkan kamu dapat kondisi seperti ini seperti apa? Jadi cari solusi ya untuk kayak kerja lapangan gitu. Terus katanya pernah jadi guru BP juga? Iya, saya jadi. Waduh, guru BP nih kemarin. Jadi pernah jadi guru BP, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Sunda, guru PKN saya pernah. Oh pernah? Pernah. Gondrong maksudnya di sekolah yang sama. Oh di sekolah yang sama karena gurunya nggak ada, saya yang gantiin. Ya jadi kayak gitu. Jadi gurunya nggak ada, uang masuk nggak, daripada si siswanya nggak ada, saya ngajarnya gitu. Mana buku paketnya kan, karena udah ada buku paketnya ya udah tinggal apa yang dikasih tugasnya atau apa gitu, dan materi-materi sambil ngobrol cerita kayak gitu aja sih. Bener multi talentinya ya mah. Bukan multi talenta tapi nyata mah paksa itu kadang. Jadi saya nggak bisa. Marikin ada nggak program? Kayaknya bagus ya kalau di Pangalengan mah program Moyan Day sudah tiris. Jadi saya pengennya bisa ada dampak ke yang lainnya juga gitu, apapun gitu. Udah gitu mah udah sehat nih Moyan Day teh, tapi lumayan vitamin D-nya. Apalagi sekarang dianjurkan Moyan ya. Dianjurkan Moyan. Atau enggak, biasanya kan kalau guru kan pidato. Gini ini mah cerita cerita apa gitu, pengalaman atau
cerita Cinderella jeung saha jeung kabayan gitu Kabayan. bebas sih Bisa cerita mah main bebas. ya. Kalau menurut Kang Bawa ya sama Pak Riki, idealnya pembelajaran itu seperti apa sih? Kalau pembelajaran seperti apa? Wah, gimana? Kalau menurut saya yang ideal itu ya apa ya? Yang bisa memanfaatkan sesuatu yang ada seadanya gitu, yang bisa memaksimalkan keadaan misalkan keadaan fasilitas di kami ini jurusan karawitan baru nih baru. Kalau kita mau ngejar ideal, ya belajarnya kapan? Iya, Fasilitas belum lengkap, gitu kan idealnya. Kapan wah, belajarnya ini, ya? ini. Nah, jadi kalau menurut saya ideal itu ya kita mampu memaksimalkan yang ada, itu ideal kalau menurut saya. Jangan seperti ini, misalkan karena fasilitasnya nggak ada daya, jadi Jadi nah itu kan, ngajar. iya. Jadi ya ideal itu gimana ininya juga sih maksudnya teh lebih ke itu tadi memaksimalkan apa yang ada menurut saya itu pembelajaran yang ideal. Untuk pembelajaran yang sudah dijalani kali ya Iya. di sini. Iya itu. Iya kan seperti kebetulan kamu jurusan karawitan di sini baru ya. Jadi kadang beberapa hal setiap pembelajaran juga harus diakali gitu. itu. Ya. Kalau menurut saya pembelajaran yang ideal itu ada yang diajar, ada yang mengajar. Udah cukup itu aja sih. Berarti kalau misalkan itu ideal, bener. itu Idealnya, idealnya. Nah, idealnya tergantung itu aspek atau medianya apa aja gitu. Mau ada mau enggak, yang penting mah harus ada muridnya. Harus ada belajar. Gitu. Medianya mungkin dia Iya, harus. medianya Tapi itu. nggak bisa ukur ngobrol logik sebenarnya bisa jadi ngajar ya. Ya bisa jadi ngajar itu. Medianya seperti apa kan banyak sekarang media dalam mengajar, sekarang bahkan TV, YouTube atau apapun gitu, Nah. media-media internet atau media lapangan kita lihat tanaman atau sapi atau apa banyak kan itu media-media yang di luar sana yang untuk proses pembelajaran gitu. Nah itu tadi balik lagi tadi memaksimalkan apa yang ada. Iya, keterbatasan tidak menjadikan kita Menjadi tidak kreatif. Nah, itu. Terus mau nggak dicontohin pas Kang Mawang lagi ngajar? Oke, siap. Nanti gimana sekarang langsung aja gitu. Gini sih kalau misalkan gambaran aja ya kalau dicontohin saya datang kebiasaan saya kalau dulu ngajar saya jarang bawa buku, saya bawa pulpen doang gitu. Bukunya karena si murid-murid udah bawa buku paket biasanya. Iya. Dan saya nggak tahu mau belajar apa. Hah? Sebenarnya. Dulu Jadi sebenarnya- random aja ngajarnya. Iya, karena kalau dari wilayah materi, saya lihat materi yang kemarin bahkan saya nggak tahu materi kemarin apa aja. Saya makanya nanya ke si siswanya kemarin belajar apa aja gitu. Jadi tahu gitu, kan gitu cara mencetak. Jadi kayak tes juga ya, Ci. Iya, Kayak itu kemarin gitu. Kemarin aja aja. Langsung buka halaman berikutnya, baca, oke medianya seperti apa, langsung saya bikin. Biasanya saya menggambar suatu, kalau penjelasan saya bikinnya peta konsep kayak gitu sih. Peta konsep. Peta konsep. Lebih gampang. Terus pertama saya ngajar, saya bikin dua opsi sih. Cara ngajar A atau pengennya cara ngajar A atau B gitu. Saya tidak memaksakan siswa saya harus mengerti atau seperti apa, yang penting daek gitu. Iya, daikilanya. penting penting dia Daek resep ya. ada resep udah ada. Bagaimana kalau saya menanamkan rasa suka gitu terhadap orang terhadap siswanya. Jadi kalau misalkan dianya udah suka, otomatis dia pasti bakal nyari sendiri gitu. Bahkan di luar pembelajaran itu hal-hal yang dia suka mungkin kayak saya suka nanya, mana resep Persib, resep gitu. Apa tuh pemain sia nomor sakieu saha si Haryono gitu nya, pemain pelatihna saha, ya diajarkan dari sekolah. Henteu, nah ibaratkan mana apa karena mana resep gitu. Mau resep mana mau apa. Iya, Makanya saya menanamkan gimana orang Suka dulu aja itu gitu. penting suka lah gitu terhadap siswanya. Nah di situ Jadi banyak. nggak kepaksa ya ke siswanya juga pas belajar teh. Iya makanya kan kayak kita kalau kita waktu kecil ya, kalau kita suka nginget kecil
kadang dititah diajarkan sekorean gitu ya. Tapi mun jarang dititah bermain tuh kudu dititah, orang malah suka rela we. Itu ikhlasnya suka rela gitu, karena kita udah suka rela, kita dapat pembelajaran dalam kita bermain gitu. Iya, lebih banyak malah ya. Lebih banyak gitu. Ternyata kieu nya ngojai teh di walungan gitu, kudu ngajarkeun dia. Pernah ngalamun kayak gitu. Kieu ya, ibaratkeun nama maling eceng gitunya. Di mana di sawah gitunya, masak sorangan, bebekelan, naon gitu. Bahkan jadi pembelajaran yang baru ketika kita bermain gitu. Ternyata pas nyokotan dia teh, wah salah ya maling, ternyata kieu teh disebutna gitu. Di udah-udah ku liana patanina. Nah, urang mah dapat bawa saeutik gitunya. Emang nih jeung ngaganggu, berarti isu mah ulah gitu, ulah di dinya berarti nyokotna di sawah Bali teh gitu. Jadi belajar juga. Belajar on kita teh tebal. Jadi baru tahu ternyata kamu pernah maling eceng. Ya banyak lah gitu. Terus nih buat saran-saran dan motivasi siswa nih yang lagi belajar di rumah selama masa pandemi ini hampir berapa bulan sih? 8 bulan ya? Kita belajar di rumah, mungkin anak-anak pada jenuh, ada nggak saran dan motivasi untuk siswa-siswa di sini? Mengatasi kejenuhan gimana ya? Ya beraktivitas sebenarnya, maksudnya kalau jenuh, kalau setiap berarti banyaklah kayak gini metode-metode pembelajaran yang baru lagi gitu, berarti ada di recycle terus gitu. Jadi ada pembaharuan biar siswanya juga nggak jenuh gitu. Mungkin ada door prize mungkin, atau ada hadiah gitu kan. Orang apa ya, kayak kalau orang bakal terpacu kalau misalkan ada door prize gitu atau ada hadiah gitu, reward gitu kan, suatu penghargaan, walaupun itu penghargaannya ya sebatas apa yang kita bisa gitu. Itu jadi suatu kebanggaan, mungkin anak-anak bakal jadi kebanggaan bagi dianya. Buatlah dirinya atau siswa-siswanya menjadi yang dirinya bangga terhadap apa yang dia dapat di sini juga gitu sih bagi saya. Terus kalau Pak Riki ada nggak saran buat siswa biar nggak jenuh di rumah gitu? Pembelajaran pandemi kan agak, apalagi jurusan karyawitan kan susah ya kalau praktek di rumah. Coba gimana saran dan motivasinya? Sarannya ya memang kita harus tetap waras ya. Tetap waras. Kalau di rumah aja udah berapa bulan ini pasti jenuh gitu. Apalagi siswa sekarang kan belajar daring terus. Ya kalau untuk pelajaran yang dipraktekkan, ya saya beberapa kali siswa praktek di luar rumah gitu, mencari metode-metode yang inilah, maksudnya yang disambungkan ke itu tadi, bikin dia dulu suka sambil bermain dan apa gitu. Itu jadi biar lebih segar lagi lah gitu. Jadi motivasinya apa ya? Ya tetap jaga diri biar waras aja gitu. Karena menjaga kewarasan itu penting gitu. Iya, menjaga kewarasan itu penting. Tapi kesehatan juga lebih pentingnya, apalagi sekarang ya udah ini. Terima kasih sekali udah pengennya ngobrol banyak banget ya, pengennya lebih tahu banyak tentang Kang Mawang, tentang Pak Riki juga, tentang musik-musiknya. Terus sering juga kita lihat video-videonya Kang Mawang. Kadang kenapa kok nggak ada di YouTube? Video-video Kang Mawang kok nggak ada di YouTube-nya gitu? Saya di YouTube sepengennya aja gitu, nggak ada target. Oh, nggak ada target. Karena saya suka rela aja gitu. Ikhlas saya. Hayang-hayang. Tidak ada besok harus update apa gitu. Nggak di. Belum ada harus terpatok apa kayak gimana. Kalau pengen bikin aja. Mau di-update-nya kapan gitu. Kalau mau di-update atau enggak itu tergantung saya gitu. Gitu. Iya. Terima kasih sekali ya Pak Mawang udah mau datang jauh-jauh ke Pangalengan, udah menjadi narasumber juga. Pak Riki terima kasih. Nanti buat anak-anak kita bisa lihat belajar bareng Mawang kayak gimana, tapi coming soon ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita YouTube Senatma 5 Paris, dan singkat ceritanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.